wabarakatuh, anak semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai pembelajarannya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Doa menurut agama masing-masing supaya kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak pimpin saja doanya, berdoa dimulai. Terima kasih anak ya, ucapkan kepada kamu karena sudah berkenan untuk hadir dalam pembelajaran IPS secara daring ini ya. Walaupun masih kamu di rumah, itu kamu tetap masih belajar, masih bisa belajar. Sekarang kamu tahu tidak Bapak di kelas berapa ini? Ya, di sini sepi banget ya. Nggak ada kamu itu sepi bener di sini. Nggak ada kalian ini sepi. Sekolah ini kayak apa? Kayak nggak ada isinya gitu. Kangen nggak kamu dengan sekolah? Kangen berapa ini? Tahanan Pak. Tahanan? Koruptor Pak. Karena kan ada bidang masing-masing Pak. Misalnya yang nangkap narkoba, yang untuk nangkap orang narkoba tuh, nangkap pencuri itu beda. Iya, benar ya. Jadi KPK ini adalah salah satu lembaga hukum yang tugasnya itu adalah waktu singkat dan memiliki keterampilan yang maksimal. ya apa? Kursus montir Pak. Hah? Kursus montir. Kursus Jadi montir. kursus ini merupakan salah satu lembaga sosial. Itu kali ini tujuan kita belajar ini adalah ada 3 poin ya. Yang pertama itu kamu bisa menyebutkan contoh-contoh bentuk lembaga sosial keluarga. Jadi keluarga itu merupakan salah satu lingkungan sosial yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Ada nggak yang bisa bantu Bapak untuk menemukan contoh lembaga keluarga yang ada di sekitar kita? RPA, Lembaga Perlindungan Anak. Iya, LP KPAI. Lembaga KPAI. Perlindungan Anak, gitu ya. Kemudian ada KPAI, Keberlangsungan Hidup Anak Indonesia. anak-anak Indonesia, benar sekali ya. Sebagai lembaga formal, kemudian ada juga disebut sebagai lembaga non formal, itu ya. Nah, kira di sini ada pertanyaan enggak tentang lembaga pendidikan ini sebelum kita masuk ke contoh-contohnya? Apa? Apa perbedaan antara pendidikan formal dan non formal? Oke, kira-kira ada yang bisa bantu jawab pertanyaannya teman kamu enggak? Apa bedanya antara pendidikan formal dan non formal? Lembaga formal tuh kayak sekolah tuh wajib, tapi lembaga non formal tuh kayak kursus-kursus tuh boleh tapi boleh tidak sih udah wajib. Formal seperti sekolah biasa. Kalau non formal di luar sekolah seperti kursus-kursus. di luar sekolah. Oke, jadi jawaban kamu tuh baik semua ya, benar semua, nggak ada yang salah, benar semua. Jadi intinya gini, lembaga pendidikan, terutama pendidikan formal, ya, itu dia contohnya seperti sekolah yang memiliki fungsi sebagai pemberi suatu pelayanan pengajaran dalam belajar kepada suatu generasi muda dan mendidik masyarakat. Dan sifatnya itu memang seperti kamu bilang tadi, itu wajib, ya. Pendidikan formal itu berapa tahun sih? Pendidikan wajib sekolah itu berapa tahun? 12 tahun. Berapa? 12 tahun. Minimal 12 tahun ya. Dari mana? Dari SD sampai ke Dari SMK SMA. ya, dari sekolah pendidikan dasar sampai ke sekolah pendidikan atas itu ya. Iya. Jadi pendidikan formal itu wajib ya. Kenapa harus wajib? Coba bayangkan kalau kamu tidak sekolah, kira-kira apa yang terjadi? Tidak dapat pekerjaan. Terus? Punya ilmu Tidak. Ya, gitu, Tidak ada ilmu. selalu mudah udah terpengaruh. Udah terpengaruh. Ya, apalagi? Dampak-dampak orang yang kalau nggak sekolah itu apa? Menjadi bodoh.
Menjadi budu. Iya, ya boleh, nggak apa lah pakai bahasa daerah ya, budu, bukan budu ya, kurang. Apalagi, ini banyak sekali dampak-dampak orang kalau nggak sekolah gitu ya. Kamu kan bisa lihat sendiri, teman-teman kamu di lingkungan kamu yang orang-orang yang nggak sekolah itu seperti apa. Bangun siang, ya kan? Pemalas, kemudian mandinya Hanya ada kadang teratur. nggak mandi, Ngelawan orang tua, apalagi nakal itu kan. Ikut. Ya. Ya, itu jadi kemudian ada yang sudah menikah di usia muda, ada kan? Ada. Itu dampak buruknya. Jadi lembaga pendidikan itu mewajibkan kita untuk menempuh pendidikan selama 12 tahun, itu fungsinya itu. Fungsinya supaya kamu jadi anak yang baik, kemudian jadi anak yang disiplin, tidak pemalas, ya. Nah, contoh-contoh lembaga non formal itu banyak sekali. Jadi lembaga non formal itu lembaga di luar dari yang wajib tadi. Kim itu juga termasuk lembaga hukum. Lihat gambar ini. Stempel halal itu pernah Pak? Sering. Halal, sering ya. Sudah pernah. Contohnya ada bank, pasar, swalayan, koperasi, itu ya. Bank pernah ke bank nggak? Pernah Pak. Ngapain? Pernah Pak. Ngapain ke bank? Ngapain ke bank? Bayar tagihan Shopee. Weh, bayar? Apa tadi? Bayar tagihan Shopee doang. Bayar tagihan. Bang Pak. Sering lah, Bu. Badan usaha penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat. Iya. Nah, kemudian ini ya, tugas kamu, WhatsApp kamu. Nanti silakan kamu akses LKPD melalui link tersebut ya, WhatsApp group. Ya. Kursus Yala untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan, pengetahuan dan tanya, kenapa KPAI termasuk dalam lembaga keluarga? Apa Pak pertanyaan tadi? Oke, silakan diulang. Mengapa KPAI termasuk lembaga keluarga? Kenapa KPAI itu disebut sebagai lembaga keluarga? Pertanyaan yang bagus ya. Karena bersifat independen dan untuk melindungi anak. Tadi aku tanya. Belum sih Pak, belum paham. Oke, silakan disangka lagi. Belum paham. Wid, silakan Wid. Coba Widya, tugas KPAI itu apa Wid? Untuk melindungi anak. Iya. Ya, jadi anak itu yang pertama itu ada diawasi oleh keluarganya. Nah, sekarang gini. Kira-kira kamu pernah nggak menemukan sebuah keluarga itu yang melakukan kekerasan terhadap anaknya? Kenapa? Ya. Jadi KPAI ini fungsinya itu adalah untuk menjamin, menjaga, melindungi. Posyandu juga memiliki. Fungsinya yaitu fungsi utama posyandu adalah sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama laboratorium pertama sebagai Dewan Syariah Nasional atau MUI untuk mengetahui halal atau haramnya suatu makanan atau produk. Bapak ucapkan kepada kalian yang sudah menampilkan hasil presentasinya yang luar biasa sekali ya. Nah, tugas selanjutnya itu kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kira-kira yang bisa bantu Bapak untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini siapa? Kita mulai dari lembaga keluarga. Jadi contoh-contoh lembaga keluarga yang ada di sekitar kita itu apa saja sih? Yang tadi sudah kita bahas. Posyandu. Ya, ada posyandu. Apa lagi? Karang Taruna. Ada agama Katolik, Buddha, wah tepat sekali nih. D sampai Oke. PP, Ya gimana? Bapak ini nggak pernah ini belajar kopi.
S. SHOPPIE, P double. Wah, ini berarti sering sekali nih belajar Sophie ya, membuat refleksi pembelajaran, nak. Ya nanti Bapak kirim linknya, kamu silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan individu ya. Di akhir nanti itu ada apa namanya refleksi, dan Bapak ingin berpesan pada kamu tetap di rumah ya, tetap di rumah, nggak usah kemana-mana. Karena apa? Karena keterkaitan penyebaran virus corona yang ada di daerah kita ini ya, ini sudah mulai ada gitu. Oke Bapak, Bapak akhiri ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.